Kali ini gue mau bahas kasus gacoan kena hak cipta lagu yang bikin heboh banget. Tapi bukan cuma soal gacoan, ini juga ngangkat masalah besar. Pelaku usaha, khususnya kafe dan tempat nongkrong, jadi takut putar musik karena tekanan hak cipta. Yuk kita obrolin bareng. Jadi begini, gacoan dituntut bayar royalti sekitar 2,2 miliar rupiah oleh Selmi adalah lembaga manajemen kolektif yang katanya jaga hak cipta musisi dan label. Tugas mereka memang mulia, melindungi karya seni biar musisi dapat apresiasi dan pemasukan yang layak. Tapi, menurut banyak pelaku usaha kecil sampai menengah, ini malah jadi momok yang menakutkan. Bayangin aja, kalau bayar royalti segitu buat muterin musik di tempat usaha, biaya operasional bisa makin membengkak. Apalagi buat kafe kecil atau usaha rumahan. Ini berat banget. Akibatnya, banyak yang jadi enggan muter musik sama banyak sekali. orang sering nongkrong bareng, itu kan kalau nggak ada musik kayaknya agak kurang gitu ya. Terus juga dimana banyak orang sering nongkrong bareng, itu kan kalau nggak ada musik kayaknya. Nah, masalahnya bukan cuma di nominalnya. Banyak pelaku usaha yang bilang sistem pembayaran dan penagihannya itu kaku, nggak ada kompromi, dan nggak mempertimbangkan kondisi di lapangan. Bahkan ada yang bilang rasanya kayak diintai terus, takut tiba-tiba kena denda besar. Kalau kita lihat dari sisi musisi, mereka tentu butuh penghasilan dari karya mereka. Lagu bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga mata pencaharian. Tapi kalau terlalu ketat dan bikin pelaku usaha takut muter lagu, efeknya bisa balik ke musisi juga. Lagunya jadi jarang diputar, jarang dikenal, dan akhirnya potensi pendapatannya malah berkurang. Jadi benar-benar perlu dicari titik tengahnya. Kalau dipikir-pikir, sistem royalti yang adil itu sebenarnya bisa jadi win-win solution. Musisi tetap dapat haknya, pelaku usaha tetap bisa muter musik, dan penikmat musik tetap bisa merasakan suasana yang asik. Mungkin yang perlu dibahas adalah gimana caranya bikin tarif yang proporsional, misalnya berdasarkan kapasitas tempat atau omset usaha. Tapi ingat, pelaku usaha juga manusia yang harus diperhatikan kondisinya. Jangan sampai aturan yang niatnya melindungi malah bikin satu pihak tertekan dan pihak lain gak dapat manfaatnya. Jadi gimana menurut kalian? Haruskah aturan royalti seperti ini diubah supaya nggak bikin pelaku usaha takut muter musik? Atau gimana caranya biar semua bisa untung, baik musisi maupun pelaku usaha? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Siapa tahu ada solusi kreatif yang belum kepikiran pemerintah atau lembaga terkait. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu dan diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.